Selamat siang semuanya. Kembali lagi pada hari ini kita akan kuliah mata kuliah perancangan sistem informasi. Saat ini sudah pertemuan ke-19 yaitu dengan materi perancangan antarmuka. Nah, sebelum kuliah kali ini kita sudah belajar tentang perancangan masukan dan perancangan keluaran. Kalau perancangan masukan waktu itu kita punya prinsip GIGO. Ada yang masih ingat GIGO itu apa? Goal in, goal Ya, goal in, garbage goal out. out, dan garbage in, garbage out. Artinya apa ya? Artinya apa? Jika yang dimasukin sampah, keluar sampah. Jika yang dimasukin mas, keluar mas. Ya, itu kan ininya, singkatannya ya, apa kepanjangannya. Maksud dari itu apa? Ke perancangan keluaran dan perancangan masukan. Maksud dari GIGO itu. Apa, ayo? Jika yang dimasukkan itu bagus, maka keluarannya juga hasilnya bagus. Hah? Jika yang dikeluarkannya itu jelek, maka hasilnya juga jelek, Bu. Iya, dalam hal ini adalah apa? Dalam hal perancangan SI, hal tersebut adalah Data. data. Ya, jadi yang dimaksud dengan garbage dan goal pada perancangan SI adalah data. Jadi kalau data yang masuk bagus, kemungkinan besar data yang keluar dari sistem akan bagus juga. Demikian pula sebaliknya, jika data yang masuk ke sistem itu jelek atau sampah, maka yang akan keluar dari sistem juga akan jelek. Nah, makanya dalam merancang aplikasi, ya tampilan antarmukanya, kita pertama sebelum masuk ke tampilan antarmuka ini, kita belajar dulu perancangan masukan. Karena mulai dari masuk dulu. Sama kayak kalau kita mau bikin sesuatu, bikin makanan misalnya. Makanan itu akan enak selain karena resep, selain karena teknik memasak, juga karena bahan bakunya. Ya, bahan bakunya bagus, teknik memasaknya bagus, proses memasaknya benar, langkah-langkahnya benar, baru makanan itu enak. Tapi kalau tekniknya benar, resepnya benar, tetapi bahan baku yang kita gunakan tidak bagus, ya makanan itu juga nggak akan enak. Contohnya kalau kita masak pempek ya, kalau pempek kan ikan itu adalah sumber sumber bahan baku utamanya. Nah, kalau ikannya jelek, ya pempeknya juga nggak akan enak. Begitu juga dengan data pada aplikasi sistem informasi. Kalau data yang masuk sembarangan, maka ketika disajikan dalam bentuk laporan nantinya, laporan tersebut juga akan jelek atau mungkin bahkan tidak berguna. Ya, jadi cuma memenuhi memori saja. Datanya banyak tapi tidak ada gunanya. Nah, setelah kita belajar perancangan masukan tempo hari, pertemuan yang lalu kita belajar perancangan keluaran, yaitu merancang report atau laporan yang dikeluarkan oleh aplikasi. Jadi kalau di perancangan masukan kita belajar tentang bagaimana aplikasi memasukkan data ke dalam sistem. Ketika di perancangan keluaran kita belajar bagaimana data yang udah dimasukkan tadi keluar atau tersajikan kepada pengguna. Nah, kemarin ada beberapa prinsip dari perancangan keluaran ya. Salah satunya adalah tepat guna ya. Jadi, orang yang menerima informasi dari aplikasi adalah orang yang berhak untuk menerimanya. Dan waktu juga waktu itu kita bahas. Jadi, sebuah laporan dianggap akan akurat ketika dia disajikan tepat waktu. Ya sama seperti prinsip kualitas informasi. Ya, informasi yang berkualitas adalah informasi yang tepat guna, tepat waktu, ya, kemudian akurat. Nah, akurat itu ada beberapa ininya ya, ada salah satunya tidak mengandung unsur kesalahan, lengkap. Nah, itu akurat itu. Nah, pada hari ini kita materinya adalah perancangan antarmuka. Jadi sebenarnya ini adalah gabungan antara perancangan masukan dan perancangan keluaran. Yang namanya antarmuka kan berarti yang memerantarai antara si sistem yang ada di dalam komputer kepada matanya pengguna. Ya, jadi mengapa dibilang antarmuka? Karena itulah
antarmukanya atau itulah perantaranya. Sama seperti sekarang kita sedang kuliah tetapi melalui antarmuka online, tidak antarmuka secara langsung, tidak tatap muka secara langsung, tetapi tatap mukanya melalui online. Pada hal ini kita menggunakan Google Meet sebagai sarana video conference kita. Nah, ini sudah ini adalah rangkaian materi ya, ini nggak perlu ini hanya menandakan kita sudah sampai di mana ya, dari keseluruhan mata kuliah kita sudah sampai di fase ini. Nah, pokok bahasan kita tentang perancangan antarmuka ini adalah konsep dan pedoman rancangan antarmuka, yaitu tipe pengguna komputer. Oh, ternyata pengguna komputernya ada macam-macam tipenya, tidak sama. Ya, sama seperti manusia yang sangat beragam, begitu juga tipe pengguna komputer. Kan pengguna komputer itu manusia ya, jadi sangat beragam juga. Kemudian faktor-faktor manusia yang mempengaruhi perancangan antarmuka, kemudian pedoman perancangan antarmuka, dialog tone dan terminologi tentang perancangan antarmuka, kemudian teknologi antarmuka, baik itu dari segi sistem operasi dan browser, tampilan monitornya, keyboard, pointer, dan beberapa yang lain. Kemudian ada GUI ya, dan consideration. GUI itu graphical user interface ya, ada graphical user interface styles, GUIS itu. Kemudian membuat rancangan dan prototipe rancangan antarmuka nanti terakhir, sampai dilanjutkan dengan pertemuan selanjutnya hari Selasa, yaitu studi kasus perancangan antarmuka. Nah, yang pertama, tipe pengguna komputer. Seperti halnya manusia, karena pengguna komputer adalah manusia, maka tipe pengguna komputer juga ada perbedaan. Dibagi secara garis besar ada dua golongan atau dua kelompok. Yang pertama expert. Expert artinya dia udah ahli, sudah biasa. Yang kedua adalah novice atau newbie. Ya, kalau istilah Anda zaman sekarang noob. Ya, kalau main game masih noob gitu ya. Nah, jadi si pengguna komputer itu ada yang expert, ada yang noob. Yang expert artinya dia udah biasa dengan komputer, sudah berpengalaman. Dia tidak lagi mempelajari komputer dari awal. Sudah biasa menggunakan sebagai alat bantu pekerjaan dia sehari-hari. Saya harap Anda adalah termasuk di kategori expert user dalam hal penggunaan komputer, karena Anda adalah mahasiswa program studi sistem informasi yang saat ini sudah memasuki semester 5. Ya, harusnya Anda bukan lagi di nomor 2. Nah, yang di nomor 2 itu adalah pengguna user yang masih baru, newbie atau novice atau noob. Nah, ini adalah pengguna komputer yang belum berpengalaman, jarang menggunakan komputer atau bahkan tidak pernah menggunakan komputer, tetapi terpaksa karena ada perubahan aturan, perubahan sistem, maka dia terpaksa menggunakan komputer. Karena misalnya organisasinya berkembang, kemudian harus mengadakan sistem informasi, dan dia adalah salah satu karyawan pada organisasi tersebut, dan dia terpaksa harus, mau tidak mau, suka tidak suka, menggunakan komputer. Nah, itu namanya novice, noob, atau newbie. Nah, jadi ada dua tipe. Dua tipe ini pasti perlakuannya berbeda. Seandainya mau membuat aplikasi untuk dua tipe ini, nggak boleh disamakan antarmukanya. Ya, tidak boleh disamakan. Karena kalau disamakan, nanti yang expertnya bisa menggunakan, yang newbie-nya membingungkan bagi dia. Dia bingung, ini mau diapain? Ngeklik mouse saja susah. Ya, boro-boro mau disuruh bikin menggunakan aplikasi yang ribet. Nah, jadi harus kita pertimbangkan bagaimana membuatnya. Nah, golongan noob ini pun nanti dibagi-bagi ya. Ada juga yang berdasarkan usia, ada berdasarkan pekerjaan ya. Jadi kalau dia noob tapi orang tua, dengan noob tapi anak-anak misalnya penggunanya, pasti akan ada perbedaan dari desain antarmukanya. Kemudian ini beberapa faktor manusia menurut Wilbert. Ada beberapa faktor manusia dalam hal antarmuka komputer. Yang pertama, penggunaan jargon. Jargon itu istilah-istilah. Ya, penggunaan jargon dan singkatan secara berlebihan dianggap akan menyulitkan beberapa orang. Karena tidak semua orang memahami jargon yang kita gunakan. Jargon itu istilah ya. Jadi kata lain dari istilah itu jargon. Ya. Jadi kita tidak menggunakan kata-kata yang biasa atau kata-kata yang umum. Istilah kita misalnya istilah-istilah yang sangat spesifik, yang sangat
digunakan oleh orang khusus saja, yang pengguna awam tidak paham apa maksudnya. Nah, hal itu sebaiknya dihindari dalam perancangan antarmuka untuk menghilangkan kebingungan. Ya, menghilangkan kebingungan dari si pengguna. Oke. Nah, kalaupun harus terpaksa menggunakan jargon, berikan keterangan pada formulir yang bisa dia isikan itu agar dia memahami apa maksudnya. Oke. Contoh, masukkan CCV Anda pada kolom ini. Saya mau tanya beberapa mahasiswa yang ada di sini. Dari Juwadi ada? Dari Juwadi? Ini kayaknya nggak ada ya? Apa mau di kick aja nih dari forum ini? Ada, Bu. Oke. Dari, kamu mendengar pertanyaan saya tadi? Dari, Bu. Tadi dari toilet, Bu. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya, Dari. Seandainya Anda diminta untuk mengisi kolom, dituliskan di situ, isilah dengan CCV Anda. Anda ngisi apa? Apa yang Anda isikan, Dari? Nama. Saya bilang, isi kolom ini dengan CCV, CCV. Anda isi apa? Tidak bisa dijawab ya. Wahyu? Wahyu Apriyadi? Ya, Bu. Anda tahu apa yang akan Anda isikan ketika Anda diminta mengisi kolom CCV? Enggak. Tidak tahu? Tahu atau tidak? Enggak. Tidak. Oke, terakhir, Sylvia Gunawan. Ada? Ada, Bu. Kamu mau isi apa kalau saya minta Anda mengisi kolom CCV? CCV. Anda isi apa? Angka. Hah? Isi angka, Bu. Angka apa? Dari mana kali kamu dapat angkanya? Nggak tahu. Nggak tahu. Tidak ada yang tahu CCV ya? Oke, kita lihat ya, apa sih CCV sebenarnya? Kita cari di sini ya. Nih, inilah yang dimaksud dengan jangan menggunakan jargon tadi. Nih. Ini loh CVV. Kelihatan ya dari situ? Nah, kelihatan ya? Ini CCV nih. Mana sih mouse saya? Nah, ini. Oh, sorry. Bentar. Nah, saya geser. Nah, ini CCV. 3 angka terakhir pada kartu debit atau kartu kredit yang ada pada belakang kartu kita. Oke, itu namanya card verification value. Ya, atau nilai verifikasinya kartu. Nama lainnya CVN, CVC bisa juga, card verification number sama, atau CVC. Ya, nah jadi macam-macam penyebutannya, boleh CVV, boleh CVN, boleh CVC. Nah itu tuh card verification value. Apa sih card verification value tadi? Adalah kartu nomor atau nilai yang digunakan untuk memverifikasi sebuah kartu debit ataupun kartu kredit. Itu dia. Nah, kemudian ini tadi kita sampai materinya ke Nah, ini yang dimaksud nih tadi. Ya. Penggunaan jargon itu kadang-kadang membingungkan. Jadi jangan gunakan secara berlebihan.
Kayak tadi, dari 3 yang saya tanya, ada nggak yang tahu si Vivi? Dari 3 yang saya tanya tadi? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada yang tahu. Artinya, istilah si Vivi atau jargon si Vivi itu tidak awam bagi Anda. Oke? Tidak awam. Saya juga tahu itu karena saya sudah pernah bertransaksi sebelumnya, kemudian juga saya mengajar e-bisnis juga sering membahas itu. Tapi kalau nggak ngajar e-bisnis dan juga nggak pernah transaksi menggunakan kartu debit online, saya rasa juga saya nggak akan tahu si Vivi. Itu bukan istilah awam. Kecuali kalau dibilang ATM. Kalau ATM kan kita tahu ya, nomor 3 angka di belakang ATM, 3 angka di 3 nomor terakhir di balik ATM Anda. Nah, itu kan tahu, oh yang itu. Nah, maka dari itu jika terpaksa menggunakan jargon, tuliskan keterangannya. Jadi tuliskan CVV Anda pada kolom berikut. Nah, kasih tahu, kasih bintang atau kasih apa keterangan. CVV adalah 3 angka terakhir atau 3 nomor terakhir yang berada di balik kartu ATM Anda, kartu debit atau kartu kredit Anda. Orang paham? Itulah yang dimaksud dengan dalam perancangan termuka jangan terlalu sering menggunakan jargon. Kalaupun terpaksa menggunakan jargon, kasih penjelasan. Kemudian, desain yang kurang jelas itu membuat orang juga bingung. Kalau di perancangan masukan, kita ada belajar bahwa sebaiknya formulir itu dibuat seragam. Nah, ini juga nih maksudnya. Kalau tidak seragam, orang bingung, ini jangan-jangan sudah keluar dari sistem, ini sistem yang berbeda. Jadi dia merasa sudah keluar dari sistem. Merasa itu adalah hal yang berbeda dari yang harusnya ada. Nah, jadi jangan sampai kayak gitu, apalagi kalau tidak jelas maksud dari formulir itu disuruh apa. Jadi harusnya sebuah formulir yang baik, sebuah antarmuka yang baik, ketika dilihat, penggunanya langsung tahu maksud dari aplikasi ini nyuruh ngapain, memerintahkan apa. Oh, ini disuruh ngisi dengan cara diketik. Oh, ini disuruh tanda tangan. Oh, yang ini disuruh klik OK. Jangan sampai membingungkan pengguna. Ini disuruh apa sih? Udah diklik nggak ngapa-ngapain, nggak respon. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini yang tadi ya, udah saya jelasin juga ternyata membingungkan kalau dibuat desainnya kurang jelas. Dia bingung nanti selanjutnya mau ngapain, bagaimana, klik apa ya. Sudah ya, udah selesai ya aplikasi ini ya. Ya, harusnya sih kalau udah selesai ada pemberitahuan. Misalnya kalau mau mengisi formulir, dijelaskan bahwa terima kasih Anda sudah berpartisipasi dalam pengisian formulir. Artinya orang tahu, oh udah selesai. Jangan menghilang begitu saja. Ya nggak enak. Ya, jadi ganjel nanti di penggunanya. Jadi pastikan desainnya itu jelas, maksudnya apa, kemudian navigasinya juga jelas, disuruh ngapain itu jelas. Kemudian pendekatan masalah yang tidak konsisten, jadi memandang sebuah aplikasi dari sudut pandang yang mana, dari sudut pandang customer atau dari sudut pandang perusahaan, ya itu harus konsisten. Kemudian ketidakkonsistenan desain, ini hampir mirip dengan desain yang kurang jelas tadi, yang saya bilang formulirnya berbeda-beda, tidak seragam ya. Kemudian masalah tersebut menciptakan kebingungan. Sampai bingung orang. Bayangkan Anda dihadapkan pada sebuah aplikasi yang nggak tahu mau diapain, kan pasti bingung. Ya apa sih, perasaan sudah diklik kok kayak gini aja, nggak ada next, nggak kemana-mana, ini udah tersimpan tidak datanya, apalagi kalau data itu penting. Anda misalnya mau mendaftar sebuah perguruan tinggi, tapi tidak ada keterangan, itu udah selesai belum diisi, selanjutnya mau ngapain, akhirnya bingung. Atau Anda mau KRS-an misalnya, tapi tidak jelas Anda udah selesai atau belum. Harusnya kalau udah selesai dikasih tahu sudah selesai. Nah, jadi itu bisa menciptakan kebingungan, panik, frustasi, kebosanan, penyalahgunaan, pengabaian, dan masalah-masalah lain yang berhubungan dengan sifat-sifat manusia. Nah, ini tidak diinginkan ya. Maka dari itu rancanglah sebuah formulir, kemudian reportnya juga dengan baik. Untuk mengatasinya ada beberapa panduan. Yang pertama, pahami pengguna dan pekerjaan mereka. Ya, libatkan pengguna dalam perancangan.
Temukan apa yang disukai mereka, temukan apa yang tidak disukai mereka. Hindari apa yang tidak mereka sukai dari sistem yang lama yang udah berjalan. Berikan apa yang mereka inginkan pada sistem yang baru. Mudahkan mereka dalam mengerjakan pekerjaannya. Itulah gunanya merancang sistem yang efektif, merancang antarmuka yang efektif. Jadi libatkan orangnya. Kan yang memakai orangnya, bukan bosnya yang memakai, bukan manajernya yang memakai, tapi si end user yang harus Anda libatkan. End usernya diajak berkomunikasi, dia apa masalah pada aplikasi yang terdahulu itu apa? Apa kesulitan penggunaan dari aplikasi yang terdahulu? Dan berikan solusi, rancanglah sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Kemudian ketika selesai dirancang dan di coding, maka implementasikan, tetapi sebelumnya uji coba dengan melibatkan pengguna sebenarnya dan menggunakan data yang sebenarnya, walaupun mungkin datanya masih cakupannya kecil, tetapi harus data yang sesungguhnya. Nah, harusnya ada KP dan skripsi. Makanya saya suka sebel sama bimbingan saya atau yang saya uji. Jarang sekali ada yang benar-benar KP atau skripsi itu menggunakan data yang sebenarnya. Jadi pengujiannya itu cuma menggunakan data palsu. Misalnya A, B gitu. X. Saya nggak suka yang kayak gitu. Karena itu tidak sesuai dengan pedoman perancangan sistem informasi. Harusnya libatkan pengguna akhirmu ketika kamu mau membuat desain. Kemudian uji coba beserta atau bersama-sama dengan pengguna sebenarnya dan menggunakan data sebenarnya. Walaupun mungkin kalau datanya sebenarnya itu 1 juta, kamu pakai cuma 100.000, boleh, nggak masalah. Oke. Kemudian lakukan pengulangan sampai paling tidak bisa diterima oleh 95% penggunanya. Kan nggak mungkin semuanya sampai setuju ya, tapi paling tidak 95% mereka setuju dari rancangan yang Anda usulkan. Nah, mengingat dari banyaknya jenis pengguna, ada 2 tadi setidaknya garis besar dan banyak lagi akar-akarnya pasti itu. Sejumlah faktor rekayasa manusia yang penting harus dimasukkan ke dalam desain adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengguna harus memahami langkah berikutnya dari sebuah aplikasi. Ya, sistem harus selalu memberikan instruksi bagaimana cara memproses, cara membackup, cara menyimpan, cara menghapus, bahkan sampai cara keluar dari formulir juga report. Jadi pastikan penggunanya itu tahu langkah selanjutnya apa. Sistem harus dapat memberitahu apa yang harus dilakukan. Misal kalau disuruh ketik, si pengguna sudah tahu, oh ini disuruh ketik di kolom itu. Kalau disuruh pilih salah satu, dia juga sudah paham. Maka desainlah sesuai dengan yang seharusnya. Kalau Anda menyuruh pilih salah satu, maka jangan biarkan pengguna bisa mengetik. Misal, jenis kelamin. Jenis kelaminnya hanya pria dan wanita, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, tidak ada cewek, tidak ada cowok. Hanya pria dan wanita. Maka buatlah supaya mereka tidak bisa mengetik. Mereka harus bisa memilih, maka buat saja menggunakan radio button. Sehingga ketika dia pilih pria, tidak bisa pilih wanita. Ketika dia pilih wanita, tidak bisa pilih pria. Dan mereka juga tidak bisa mengetikkan sendiri. Kan ada tuh orang yang mau nulis cowok, ada yang mau nulis pria, ada yang mau nulis laki-laki. Udah 3 jenis tuh berarti. Walaupun sebenarnya itu artinya sama semua. Tapi kan kita mau menyeragamkan. Maka pastikan agar mereka tahu, oh ini dipilih, pilih saja jenis kelamin ini. Oh kan cowok, kalau aku cowok tulisnya pria, ketiknya, pilihnya, begitu ya. Kemudian kalau dibilang meminta tanggal itu dengan DDMMYYYY, tuliskan di situ atau bikin saja sebuah pilihan yang langsung ke tanggal, misalnya menggunakan date time picker misalnya. Jadi dia tinggal ngepick aja. Jadi kamu nggak tanamkan source-nya di coding Anda. Kemudian ketika aplikasinya jalan kan dia tinggal pilih saja tanggalnya. Jadi nggak perlu lagi ada perbedaan. Nanti ada yang nulis misalnya 20 11 2020. Ada yang tulis 20 garis miring 11 garis miring 2020. Ada yang tulis 20 Nov 2020.
Ada yang tulis 20 November 2020. Waduh, banyak sekali jenisnya, beragam sekali. Jadi pastikan Anda membatasi ketika merancang antarmukanya agar tidak terjadi kekeliruan. Ini nanti berhubungan semuanya dengan report ya. Kemudian beritahu bahwa data yang dimasukkan itu sudah benar. Sebaliknya juga kalau salah kasih tahu. Jadi jangan, misalnya nih, saya pernah menghadapi sebuah formulir, ketika saya isi, saya nggak tahu itu benar atau tidak, tetapi dia nggak respon apapun, makanya saya berpikir, oh ini kayaknya salah. Waktu itu saya mendaftar sebuah akun bank kalau nggak salah, entah internet banking atau mobile banking, kemudian dia nggak ngasih tahu bagaimana cara membuat password. Apakah kombinasinya harus ada huruf besar, huruf kecil, karakter, angka, dia nggak kasih tahu. Tapi saya yang bikin teks yang menjadi password saya, diam aja dia, nggak ngapa-ngapain. Kan membingungkan dan menyebalkan. Ya, kita bingung ini maunya apa sih, dan kita juga sebel. Masa kita udah berkali-kali ngeklik, dia nggak respon apapun. Harusnya dia kasih tahu dong kalau salah. Maaf, kombinasi password harus disertai dengan huruf besar, karakter, angka, gitu dong harusnya. Paham maksud saya di sini? Paham, Bu. Paham ya? Nah, jadi itu yang dimaksud dengan harusnya si formulir atau sistem memberitahu kepada pengguna apakah dia itu sudah benar mengisi datanya ataukah belum. Ya tadi contohnya adalah password ya. Nah, kemudian beritahu pengguna bahwa data lengkap atau data tidak lengkap ya. Kalau klik tombol simpannya, saya juga pernah nih. Saya sudah klik, tapi dia nggak ngapa-ngapain. Kalau tadi masalah password, kalau ini masalah kelengkapan data, dia nggak ada bintangnya. Harusnya kan secara logika kalau ada bintang itu wajib. Itu karena kita udah tahu. Kita bukan dianggap sebagai awam. Tetapi orang awam belum tentu mereka tahu apa maksud bintang. Orang awam komputer belum tentu tahu maksud bintang pada field formulir adalah wajib diisi. Kecuali ditulis bintang wajib diisi. Nah, kalau kayak itu udah jelas tuh. Nah, pada saat itu saya pernah juga mengisi, dia nggak ada bintangnya, nggak ada merah-merahnya. Saya klik, nggak respon. Ngomong salah enggak, tersimpan juga enggak. Ada merah-merahnya juga enggak. Harusnya kan dia merahin. Oh, data yang ini belum diisi, data yang ini belum diisi, harusnya gitu. Beritahu, kamu belum lengkap. Atau kasih pesan berupa pesan yang muncul, pop-up window. Kasih tahu dong, data yang Anda masukkan kurang lengkap atau belum lengkap. Atau kasih tahu per field. Jadi kalau dari yang paling atas, misalnya Anda belum memasukkan kode ini, kemudian sudah saya masukkan kodenya, ternyata di bawah masih ada. Simpan, Anda belum masukkan nomor ini. Nah, gitu harusnya dikasih tahu kalau datanya belum lengkap. Jangan didiam-diamin baik. Kemudian sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum ada? Belum, Bu. Oke. Kemudian gunakan rancangan layar yang standar agar semua informasi dapat muncul dengan baik. Jangan tidak ada standarnya. Kalau memang standarnya ada kop, kemudian standarnya ada tanggal, ya ikutin aja lah. Kemudian pesan, instruksi, dan informasi harus ditampilkan pada layar dengan waktu yang cukup. Ini juga pernah saya hadapi. Teksnya panjang, tapi ngebut dia munculnya. Nggak sempat saya bacanya, belum selesai. Baru baca berapa kata, udah hilang pesannya. Jadi kan bingung. Ini mungkin kalau Anda sering main Instagram, siapa di sini yang nggak punya Instagram? Punya semua ya? Nah, di Instagram itu sering tuh saya lihat, tapi ini source-nya dari TikTok. Saya nggak punya TikTok sih, cuma saya ngelihat user-user TikTok itu begitu. Dia tuh nge-share sesuatu, saya pengen baca, tapi cepet nian. Pernah nggak kamu digituin? Pernah, Bu. Pernah. Sebel nggak sih?
Sebel ya harusnya, kita mau baca, tapi dia cepat. Dia entah ngasih informasi apa gitu kan, kita penasaran. Jadi saya sampai baca ke komentar, ada yang tahan screenshot satu-satu. Saking dia penasarannya isi dari cerita itu, karena terlalu cepat. Nah itu apa cuman sekedar TikTok ya? Apalagi kalau sebuah aplikasi sistem informasi. Kan sebel sekali yang ngelihat ya, pesan muncul tapi belum dibaca selesai udah hilang. Nah, jadi pastikan dia waktunya cukup. Kalau ada pesan yang panjang, tampilkan cukup lama karena orang butuh waktu untuk membacanya selesai. Jika ada pesan penting atau penggunanya harus menekan tombol persetujuan, misalnya saya telah membaca dan memahami dan lain-lain, ya, harus tambahkan tombol checklist ya, supaya dia dengan sadar ngeklik itu, walaupun dia sebenarnya sadar tetapi tidak paham atau tidak baca, tapi paling tidak ada approval dari dia. Misal aplikasi ini meminta izin untuk mengakses kontak Anda. Walaupun Anda nggak ngerti maksudnya atau walaupun Anda nggak baca, tetapi dia menyediakan satu buah checkbox. Checkbox itu masih kosong, nggak boleh udah terisi. Kalau sudah terisi kan curang ya, harusnya memang masih kosong. Dan Anda sendiri dengan rela hati ngeklik, ya, Anda klik checkboxnya, baru ada tombol submit. Nah, jadi tidak boleh sudah terisi, jadi harus Anda klik kemudian submit. Ya, jadi ada dua yang harus dilakukan orang tersebut untuk menyetujui. Ya, izinkan aplikasi kami mengakses galeri Anda. Misalnya, udah checklist, klik checklist, dia submit atau oke atau saya setuju. Waduh, kan jadi kalau ada suatu hal ke depan ada masalah, si pemilik aplikasi itu juga tidak bisa dituntut karena dia sudah memiliki atau meminta persetujuan sebelumnya. Kemudian bijaksanalah dalam menggunakan berbagai atribut layar, misalnya blinking, highlighting, reverse video, dan lain-lain. Jangan membuat pengguna sakit kepala dalam melihat aplikasi Anda karena dia ngebling-ngebling. Teksnya joget-joget, kedip-kedip. Ya, lightingnya terlalu kontras. Stabilo semua. Atau ada video-video yang terlalu mengganggu. Nah, jangan berlebihan begitu ya kalau merancang antarmuka. Nah, ini contoh perancangan antarmuka yang tadi dia harus tahu apa yang dia harus dia lakukan. Kita lihat. Nama lengkap, disertai gelar akademis. Artinya saya harus menuliskan nama lengkap saya dan tulisan gelar akademis saya secara lengkap. Kalau di sini nggak dikasih disertai gelar akademis, maka saya nggak mau tulis yang ini. Atau mungkin ada juga yang mau tulis. Kalau saya tipenya, kalau dia diminta ada gelar, saya nggak mau masukin gelar saya. Tapi ada mungkin orang yang nggak diminta masukin gelar, tapi dia udah terbiasa masukin gelar. Nah, kalau memang Anda mau nama saja tanpa ada gelar, tulis juga di sini. Nama lengkap tanpa gelar akademis. Harusnya gitu. Oke? Nah, kemudian ada keterangan dan berwarna merah supaya mata kita langsung tertuju padanya, harus diisi. Kemudian upload foto. Nih. Sebelum saya pilih foto saya, pilih tulisannya di sini, no file chosen. Belum ada file yang saya pilih untuk diupload. Dan ada keterangan, pas foto berwarna dalam format JPG atau JPEG dengan resolusi minimum 200 x 300 pixel. Tapi di sini juga masih ada kesalahan kalau menurut saya. Karena apa? Dia kasih tahu resolusi minimum, tapi dia nggak kasih tahu maksimum. Emangnya bisa kita bikin yang tinggi-tinggi banget resolusinya? Mau nerima? Jangan-jangan enggak. Jadi harusnya
minimumnya dikasih, maksimumnya dikasih. Ya. Dan pastikan ketika saya pilih sebuah foto dengan resolusi kurang dari 200 kali 300 pixel harus ada pesan. Maaf, foto yang Anda pilih kurang dari 200 kali 300 pixel. Atau bisa kasih opsi lain. Silakan pilih foto lain dengan resolusi 200 kali 300 pixel. Ya. Begitu. Kemudian nah, setelah diisi jadi begini dia. Nih. Choose file. Di sini no file chosen. Di sini sudah ada 1.pasfoto.jpg. Artinya saya ini mengupload sebuah foto, sebuah file foto dengan nama 1.pasfoto.jpg. JPG tipenya adalah JPG. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya. Nah, kemudian ada yang namanya dialog tone, ya, dialog tone. Dialog tone itu adalah gulir layar dan pesan secara keseluruhan. Tone-nya, ya. Gunakan kalimat formal, sederhana dan sesuai dengan tata bahasa yang baik. Ya, gunakan kalimat formal. Aplikasi-aplikasi sistem informasi harus berkalimat formal. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris, boleh bahasa apapun tapi formal. Kemudian gunakan tata bahasa yang benar. Ya, jangan menggunakan bahasa-bahasa yang biasa digunakan sehari-hari saja. Kemudian jangan membuat desain yang lucu atau imut, kecuali Anda membuatkan antarmuka aplikasi untuk golongan atau kalangan tertentu. Seandainya aplikasinya akan digunakan oleh komunitas, misalnya komunitas penyuka boneka Barbie, boleh lucu-lucu imut-imut, semua temanya Barbie. Tetapi kalau untuk akademis, masa sih nanti ada boneka-bonekanya, ya, ada kembang-kembangnya. Seandainya mau bikin antarmuka aplikasi untuk komunitas penyuka bunga, komunitas kolektor bunga, kolektor tanaman, boleh tanaman semua, ya. Tapi kalau mau bikin untuk dinas apa misalnya, dinas perkebunan, ya jangan bunga-bunga semua lah, yang lain lah bikin, yang lebih elegan, yang lebih menggambarkan perusahaan dia itu, instansi dia itu. Kemudian jangan meremehkan kemampuan pengguna. Kadang-kadang kan tadi kan saya bilang kalau misalnya ada sesuatu itu diinformasikan kepada penggunanya, tapi kalau tampilnya berulang-ulang, informasi tersebut terlalu berulang, pusing juga bacanya itu terus ya. Jadi boleh dipandu tapi sederhana saja cara memandunya, jangan menyepelekan mereka seolah-olah mereka tidak tahu apa-apa. Buatlah rancangan layar yang sederhana dan perhatikan warna, ya. Warna itu sangat penting dalam hal perancangan antarmuka. Pastikan warna putihnya itu seimbang dengan yang lain. Kemudian tampilannya harus konsisten. Sediakan fasilitas perpindahan antar layar. Jadi mereka bisa next, bisa back, bisa pergi ke halaman berikutnya, bisa ke menu yang lain. Ya. Kemudian buatlah tampilan yang menarik, berhati-hati dengan kata kerja. Misal nih, jika kamu meminta penggunanya mengetik, kamu suruh saja mengetik, bukan istilah, bukan masukkan, nanti membingungkan. Ketikkan nama Anda, gitu. Jangan masukkan nama Anda, masukkan kemana? Ya, jadi jelas saja. Kemudian beberapa saran dalam perancangan antarmuka, jangan gunakan istilah komputer berlebihan. Tadi sudah di awal. Hindari penggunaan singkatan kecuali semua pengguna akan memahami itu. Misal, kalau orang semuanya tahu bahwa misalnya singkatan, bahwa NPM itu adalah nomor apa sih P kamu itu? P-nya apa tuh?
NPM itu apa tuh? Nomor? Hai. Kok hilang? Nomor Pokok mahasiswa. pokok. Ya. NPM itu nomor pokok. Jadi kalau Anda tahu yang dimaksud dengan NPM itu adalah nomor pokok mahasiswa, ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia nggak tahu, jangan gunakan NPM ya, tapi yang lain. Atau buat saja jelas nomor pokok mahasiswa. Kemudian gunakan istilah yang sederhana. Kemudian konsistenlah menggunakan istilah. Misalnya Anda menggunakan kata edit pada sebuah formulir, maka pada formulir yang lain gunakan kata edit terus. Jangan memodifikasi, ubah gitu. Kalau Anda bilang ubah ya ubah terus. Kalau bilang modifikasi, modifikasi terus. Bilang edit, edit terus. Jangan berubah-ubah. Kemudian jika layar masukan disajikan berdasarkan dokumen atau formulir masukan, maka rancang yang mirip dengan formulir masukan. Seandainya itu kamu rancang berdasarkan formulir fisik yang sudah ada, maka rancangan di komputer itu buat saja mirip dengan yang sudah ada. Ya, agar mereka terbiasa. Karena mereka sudah biasa menggunakan formulir kertas itu. Jadi ketika harus menggunakan komputer, nggak apa-apa dimiripin sama yang itu. Biar mereka tidak bingung, sudah biasa menggunakannya. Padahal berbeda sudah medianya, satunya misalnya kertas, satunya sudah komputer. Buat saja rancangan yang mirip. Jika enter terlalu banyak, gunakan pendekatan parent child atau header detail. Ya, jadi boleh tampil beberapa kali formnya, jadi ada parent child gitu. Bisa next. Tampilan yang seimbang akan mudah dibaca, kanan kiri atas bawah pastikan seimbang. Nah, ini beberapa teknologi dari penggunaan antarmuka pengguna. Yang pertama, sistem operasi dan web browser. Sekarang sudah banyak sekali sistem operasi, baik yang berbayar maupun tidak. Tapi yang awam digunakan orang adalah Windows dan menggunakan Mac ya, menggunakan Windows ataupun menggunakan Mac OS. Nah, jadi gunakanlah atau rancanglah dengan sistem operasi yang memang digunakan oleh si instansi. Instansinya pakai apa? Ikutin saja. Ya. Kemudian web browser juga macam-macam dan rata-rata juga sudah kompatibel satu sama lain. Sudah bisa membuka halaman dengan baik semua. Tetapi gunakanlah untuk perancangan yaitu browser yang digunakan oleh instansi tersebut biar tidak ada data yang korup, tidak ada perbedaan tampilan. Kemudian display monitor harus diperhatikan. Layar saya ini besar. Sekarang yang saya gunakan layarnya besar. Ini berapa in? Saya lupa. Ya, tapi ini lebih besar dibandingkan layar laptop saya yang satu lagi. Kemudian layar yang saya kan sekarang pakai 2. Sekarang lagi di kampus. Saya pakai 2 layar. Satu layarnya untuk bantu saya untuk buka PPT, satunya untuk studionya. Begitu juga kalau di rumah begitu. Tetapi monitor saya yang di rumah jauh lebih kecil pikselnya dibandingkan yang monitor yang ada di kampus ini. Yang di rumah itu kalau Anda perhatikan, kalau saya ngajarin dari rumah, di sini nih nanti ada yang saya tutup bentar ini ya. Nah, kelihatan ini. Kelihatan kayak gitunya yang ada tiang-tiangnya. Tetapi kalau dari kampus nggak bisa fit dia. Jadi saya tutup aja sekalian. Perbedaan resolusi layar. Kayaknya sederhana, tapi bisa mengacaukan tampilan formulir. Ini cuma PPT aja yang ditampilin. Ya, formulir juga kayak gitu sih. Jadi pastikan bahwa Anda merancang dengan ukuran yang benar, yang cocok. Atau jangan gunakan angka, tapi gunakan persen untuk ukuran formulirnya. Sehingga dia akan fit terhadap banyak monitor. Kemudian keyboard dan pointer harus diperhatikan karena itu menjadi perangkat yang paling sering digunakan di dalam antarmuka. Walaupun antarmukanya adalah monitor, tetapi keyboard dan pointer atau mouse itu sangat sering kita gunakan karena kita akan memasukkan data menggunakan mouse, menggunakan keyboard. Ya. Kemudian style dan pertimbangan antarmuka pengguna, style atau gaya.
sesuaikan dengan kebutuhan si organisasi masing-masing. Kalau dia adalah aplikasi yang berhubungan dengan rumah sakit, ya cocok-cocokkan saja temanya dengan rumah sakit. Kalau dia aplikasi untuk untuk kantor pertambangan, sesuaikan. Untuk akademis, sesuaikan stylenya ya. Kemudian ini penjelasannya ini sudah dibaca-baca saja, bisa jelasin tadi. Kemudian ini tipe antarmuka pengguna grafis ya, ada Windows, ada frame. Nah, jadi GUIS ya, Graphical User Interface Styles dan Consideration. Ini biasanya adalah menu-menu pengguna ya, dialog-dialognya. Nah, ini window dan frame. Window adalah area 4 persegi panjang yang terbagi dalam zona-zona yang biasa disebut frame. Window dapat berukuran lebih besar maupun lebih kecil dari layar monitor. Ini contoh window Symfony ya, yang saya screenshot tahun lalu. Yang sampai saat ini kayaknya belum banyak perubahan dari yang tahun lalu. Ini screenshotan tahun lalu. Nah, jadi sebuah window terdiri dari berbagai frame. Yang mana dikatakan frame? Ini frame. Nih. Ini frame. Yang ada kotak-kotak kecil gitulah. Itu frame. Ya sama kayak kalau Anda punya dinding, kemudian Anda tempelkan foto Anda menggunakan bingkai foto. Nah, itulah frame, itulah bingkai. Ya. Jadi bingkai itu ada di dalam si window. Nah, kemudian ada yang namanya menu driven. Jadi si penggunanya dimungkinkan untuk memilih menu. Ya. Jadi menu diklik ke menu berikutnya, kemudian bisa ke menu-menu yang lain. Itu namanya menu driven. Contohnya kayak gini. Ini sistem utamanya gini. Ya ada 3 ada warranty system main menu. Kemudian ternyata ada 3 menu optionnya, yaitu ada 1 warranty transaction menu, ada warranty report menu, ada warranty inquiry menu. Ternyata di dalam menu option 2 ada 3 menu lagi. Di dalam menu option 21 ada 1 menu lagi. Nah, itu biasa Anda saksikan pastinya ketika Anda mengisi sebuah formulir. Nah, yang ini menu pull down ke bawah dia. Ketika kita klik ke bawah. Ya. Kemudian ini ada menu cascading. Contohnya kayak gini, cascade dia ke samping. Contohnya kayak gini, send to dia ke samping. Kalau yang pull down tadi dia ke bawah. Kalau yang cascade dia ke kanan. Kemudian ada tear off. Tear off kayak gini, tear off. Ya, nih tear off. Jadi tear off itu ada yang turun, ada yang ke samping. Oke. Kemudian ada yang namanya dialog box atau kotak dialog. Ini, misalnya kita mau menyimpan, save as. Nah, ini udah lama sekali saya screenshot nih dari 2014, 15. Ya. Jadi saya sudah lama sekali mengajar mata kuliah ini ya. Jadi ini contoh menu dialog box. Jadi ini adalah kotak atau jendela. Ya, jendela dialog. Kotak dialog ketika kita melakukan sesuatu kemudian dia muncul kayak pop up gitu, dan dia kasih kita kesempatan untuk nulis, untuk milih gitu, untuk ngetik, untuk milih. Kemudian ada pop up menu. Pop up itu adalah menu yang muncul kalau kita klik kanan, itu namanya pop up. Nih, kita klik kanan muncul di sekarang nih misalnya. Oh, nggak muncul di kalian ya. Inilah contohnya pop up menu. Ya. Kemudian toolbar. Toolbar itu yang ada di atas ini. Ini menu toolbar. Kemudian ada iconic menu. Iconic berarti dia diwakilkan dengan gambar-gambar. Ya, iconic contohnya kalau edit itu biasanya ada gambar pensil. Kalau simpan biasanya ada gambar disket. Kalau hapus biasanya gambar silang. Kalau cut biasanya gambar gunting. Ya, jadi sebuah
gambar icon yang mewakili perintah dari menu. Oke. Kemudian ada hypertext dan hyperlink. Ya. Jadi pasti kamu udah tahu ya, yang biru-biru bisa diklik itu kan namanya link. Kemudian ada yang namanya command language interface, kita bisa menggunakan bahasa tertentu. Contohnya kalau di Microsoft Access kita bisa menaruh sebuah sintak ya, sintak SQL ke dalamnya. Nah, itu namanya command language interface. Nah, sampai situ ininya. Kemudian ada internal control, autentikasi dan otorisasi. Ini dia autentikasi. Jadi kita mau daftar dulu nih, login dulu, autentikasi. Kalau salah dikasih tahu. Ini yang dibilang di depan tadi. Kalau salah beritahu penggunanya. Nih, unknown user ID or incorrect password. Kemudian ini ada internal control dalam e-banking. Ketika jadi orang tahu nih, silakan memasukkan user ID Anda, ada bahasa Inggrisnya juga. Kemudian silakan memasukkan PIN internet banking Anda, ada bahasa Inggrisnya. Kemudian login. Kemudian ada catatan. Oke, nah ini yang dikatakan formulir itu harus jelas. Kemudian ini tooltips menu. Tooltips itu kalau kita menggerakkan kursor, kita diamin, muncul sesuatu. Ini contoh tooltips menu. Ya. Kemudian ada help wizard. Ini biasanya kalau di Office kita tekan tombol F11, dia akan muncul help wizard. Nah, selesai. Nah, membuat rancangan dan prototipe dari rancangan antarmuka. Yang pertama adalah buat bagan antarmuka pengguna, kemudian rancang prototipenya dari form dan dialog-dialog yang dibutuhkan. Kemudian dapatkan feedback dari pengguna apakah yang kita rancang itu sudah sesuai dengan kebutuhan dia atau belum. Dan ulangi langkah 1, 2, sampai ketiga itu feedback sampai didapatkan minimal 95% dari mereka setuju terhadap desain yang Anda buat. Barulah dikatakan aplikasi yang Anda rancang itu bisa diterima. Ini contoh bagan antarmuka pengguna. Jadi ini bisa Anda gambar menggunakan tools menggambar ataupun menggunakan pena dan kertas. Ya, misalnya nih menu utamanya ini, kemudian ketika diklik muncul ini, ketika diklik muncul ini. Kemudian ketika yang ini diklik ada lagi anaknya, ya. Jadi ini contoh bagan antarmuka pengguna yang harusnya Anda perlihatkan kepada calon pengguna atau kepada pengguna dan harus mereka setujui. Paling tidak ada 95% suara. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ada. Nah, karena tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan lagi pertemuan kita di hari Selasa. Ya, hari Selasa kita akan kembali melakukan studi kasus ya, dari antarmuka. Jadi ada kasus nanti belum saya upload sengaja biar Anda nggak bisa curi start mengerjakan. Jadi Anda bisa, kita akan mengerjakannya di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dulu perkuliahan kita pada hari ini. Sampai ketemu hari hari Selasa. Selamat siang. Siang Bu, terima kasih. Siang Bu, terima kasih.